Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kalimat efektif. Sebelumnya, izinkan perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Ariel Juliana. saya Nia Linjawati, saya Wanda Pramudia Ramadhani. Saya Sandi Budi Priyatama. Dan materi akan dibawakan oleh Wanda. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Di antaranya, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, ada taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, ada menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematif. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kesalahan ejaan dalam kalimat efektif. Yang pertama, ada penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD. Yang kedua, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan tanda baca yang salah. Yang keempat, kalimat tidak padu. Yang kelima, kalimat tidak logis. Yang keenam, kalimat bertele-tele. Yang ketujuh, kalimat terlalu panjang atau rumit. Dan yang kedelapan, penggunaan kata-kata tidak tepat. Sekarang kita masuk pada contoh kesalahan penggunaan kalimat efektif dan pembenarannya. Yang pertama, kesalahan dalam kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu adalah pokok-pokoknya saja, tidak berbelit-belit, namun sederhana. Contoh kalimat tidak efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Tirta Kencana Industri yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1967 oleh Bapak Ahsan yang berlokasi di Jalan Kartini nomor 17 Semarang. Contoh pembenarannya. Berdasarkan penelitian, PT Tirta Kencana Industri didirikan pada tanggal 23 Mei 1967 oleh Bapak Ahsan dan berlokasi di Jalan Kartini nomor 17 Semarang. Yang kedua, kesalahan dalam ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus utuh atau tepat sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan. Contoh kalimat tidak efektif. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh pemerintah. Contoh kalimat efektif. Pemerintah akan memberikan anggaran dan fasilitas khusus kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka. Yang ketiga, kesalahan dalam kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas, struktur, dan lengkap unsur-unsurnya.
Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketidakjelasan struktur dapat menimbulkan kebingungan orang lain untuk memahami maknanya. Contoh kalimat tidak efektif. Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang di negeri ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Contoh kalimat efektif. Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini agar mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Yang keempat, kesalahan dalam kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat tersebut harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk kata yang bersinonim. Contoh kalimat tidak efektif. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenalkan pangkat istimewa, uang, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Contoh kalimat efektif. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesalahan dalam kesejajaran. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk setara. Ya, untuk selanjutnya yaitu kalimat efektif. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan sumber penerimaan produk nasional, mendorong produktivitas dan daya guna produksi, serta menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Pada kalimat efektif, tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan yang baik. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan pokok, yaitu mengandung satu ide pokok. Beberapa ciri kesepadanan struktur yang bisa dipelajari adalah sebagai berikut. Keberterimaan produk nasional untuk mendorong produktivitas dan daya guna produksi, serta menjamin mutu barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, sebagainya, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak memiliki subjek tidak. Dan yang terakhir, kata penghubung antara kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Keparalaian bentuk. Paralelisme. Keparalaian bentuk adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Maksudnya adalah, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya harus juga menggunakan nomina. Apabila bentuk pertama menggunakan verba, maka kedua dan selanjutnya juga menggunakan verba. Selanjutnya adalah ketegasan makna. Ketegasan makna adalah suatu perlakuan yang menonjolkan pada ide pokok. Ada beberapa cara yang bisa membentuk penekanan dalam kalimat, contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama adalah meletakkan kalimat yang ditonjolkan dari awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan perulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua adalah predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Dan yang ketiga adalah objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Untuk keterangan, kalimat yang menggunakan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung.
kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dan yang kedua, syarat kalimat efektif meliputi kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna. Dan unsur-unsur kalimat efektif meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.